Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Aditya Yuda. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer. NIM saya 260219155 dengan jurusan Sistem Informasi. Saya ingin menjawab pertanyaan di nomor 5 mengenai bantuan teknologi apa saja yang kiranya bisa membantu bisnis BIMART menjadi lebih efisien, cepat, dan dengan risiko yang lebih kecil. Sudah ada beberapa opsi yang saya rekomendasikan. Yang pertama adalah dengan jaringan Integrated Point of Service atau IPOs. Nah, Pos Indonesia mengembangkan sistem hibrida yang disebut dengan IPOs. Nah, IPOs ini tujuannya mempermudah pelacakan status dokumen yang terkirim maupun tidak. Melalui sistem ini bisa diperoleh data selama 12 bulan terakhir dan secara efisien dapat melaporkan aktivitas pengiriman berkala yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional. Nah, aplikasi IPOs ini terintegrasi langsung dengan database server pusat. Nah, tujuannya agar memberikan informasi yang cepat, akurat, dan relevan sehingga informasi yang disajikan tidak basi. Oke, jadi kesimpulan yang bisa saya dapatkan dengan aplikasi IPOs, BIMART dapat sangat mudah untuk menjanjikan data secara cepat dan lebih efisien dalam penggunaannya. Nah, dalam penggunaan lain, IPOs juga bisa memperoleh data selama 12 bulan terakhir, yang menurut saya itu sangat bagus pengembangan perusahaan apabila ada kehilangan data atau hal-hal yang kita tidak inginkan. Oke, yang kedua itu ada McFarland Strategy Grid. Nah, McFarland Strategy Grid ini digunakan untuk memetakan aplikasi sistem informasi berdasarkan kontribusinya terhadap organisasi. Nah, pemetaan ini dilakukan pada 4 kuadran. Yang pertama, strategik, yang kedua, high potential, yang ketiga, key operation, dan support. Nah, dari hasil pemetaan tersebut didapat gambaran kontribusi sebuah aplikasi sistem informasi terhadap organisasi dan pengembangan di masa mendatang. Perusahaan selalu mempunyai kepentingan akan proses dan data yang sudah disimpan. Misalnya, kegiatan penjualan mengalirkan data dari bagian penjualan, lalu disalurkan lagi ke bagian persediaan barang, lalu dilanjutkan lagi ke bagian keuangan, dan terus dibagikan ke bagian pembelian dan pengadaan barang, dan terakhir diberikan ke tangan pembeli barang. Nah, kira-kira ada juga yang ingin saya bahas yaitu dengan gimana sih cara menghasilkan suatu perencanaan yang strategis terhadap perusahaan BIMART. Yang kedua, gimana cara membuat hubungan yang jelas antara keperluan bisnis dengan solusi sistem informasi yang diberikan kepada BIMART. Terus, tujuannya apa? Tujuannya itu dengan meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan dalam proses bisnis yang terintegrasi dengan sistem informasi. Kira-kira apa saja sih fungsinya? Kita bisa dengan analisis SWOT, yaitu dengan strength, di mana komitmen pimpinan yang tinggi terhadap dukungan IT dalam perusahaan. Yang kedua ada weakness, kurangnya security pada sistem informasi komputer internal dari BIMART. Ketiga ada opportunity, penggunaan teknologi baru dalam menunjang kegiatan operasi dalam perusahaan. Yang terakhir ada threat, kompetitor lain yang mulai menerapkan IT dengan lebih baik. Nah, kesimpulan yang bisa saya hasilkan yaitu adalah dengan rekomendasi sistem informasi yang baik, yaitu dengan analisis SWOT. Yang kedua, strategi bisnis informasi sistem yang bisa dihasilkan, yaitu dengan memperoleh solusi dengan peningkatan layanan information system pada bagian stok, pembelian, penjualan, dan akuntansi. Yang kedua, dukungan layanan IT pada bagian marketing. Yang ketiga, peningkatan sistem jaringan pada perusahaan. Terima kasih.